Teman-teman, ini saya akan record ya supaya nanti kalau mau ngulang-ulang lagi, soalnya kadang-kadang tuh diskusi dengan Prof tuh enaknya diulang-ulang. Jadi kalau mau mengulang-ulang lagi, nanti teman-teman silahkan melihat YouTube-nya PSSDM, nanti kami pasang di situ sehingga bisa ketemu yang kangen-kangen dengan Prof Muklis. Ketemu lagi di YouTube PSSDM. Oke teman-teman, izin saya mulai. Prof Muklis, saya izin mulai dulu. Silakan Mbak Pri. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam untuk kita semua. Oke, pada hari ini saya Kapri Anjaya ketemu lagi bersama teman-teman pada acara santai ngobrol bersama yang tercinta Profesor Dr. Muklis Erludin ya. Teman-teman tentu tidak sabar, tapi sedikit saya ingin promosi tentang PSSDM karena ini keharusan ya, standarnya harus promosi dulu sebelum narasumber berbicara. Oke, kenapa harus promosi? Siapa tahu nanti teman-teman punya koneksi atau apa membutuhkan PSSDM, silahkan bisa menghubungi saya. Oke teman-teman, PSSDM ini adalah sebuah organisasi independen yang berdiri oleh 4 pendiri yang tidak asing bagi kita semua, yaitu ada Dr. Fahmi Idris, ada Profesor Dr. Mahmudin Qasim, Profesor Dr. Bejo Suyanto, dan Profesor Dr. Muklis Erludin. Nah, beliau berempat ini dulu adalah para dosen-dosen kita, Pak Profesor Bejo dengan Profesor Muklis. Nah, terus kemudian setelah kita lulus, yuk kita gabung PSSDM sehingga kita bisa mewujudkan misi kita, yaitu kita bisa terus mengaplikasikan ilmu yang kita miliki dan mengembangkan SDM Indonesia untuk siap menghadapi globalisasi. Nah, program PSSDM tentunya banyak sekali, yang diantaranya sampai hari ini berlangsung ada kami memiliki lembaga sertifikasi profesi yang dimana ada humas, ada marketing, ada untuk training, ada juga untuk guru dan juga untuk kepala sekolah. Kami juga adalah konsultan pengembangan manajemen pendidikan. Kami membuka konsultan untuk manajemen UMKM, lembaga training coaching, penelitian, serta penerbitan buku. Nah, ini program dalam waktu dekat, Sabtu ini, yaitu besok, teman-teman yang ingin belajar media pembelajaran video yang interaktif dengan Edpuzzle. Jadi teman-teman yang belum mengerti apa sih itu Edpuzzle, barang apa itu ya, ada digital tools yang mungkin dibutuhkan pada saat mengajar. Nah, silakan bergabung. Biayanya sebetulnya mahal, itu 200.000. Kenapa saya bilang mahal? Karena harus 200.000, tapi teman-teman yang ingin gratis, itu teman-teman bisa bergabung dengan organisasi IC, yaitu Komunitas Pendidik Indonesia yang bekerja sama dengan PSSDM, sehingga teman-teman bisa gratis itu 200.000, dan pelatihannya selama 1,5 jam. Nanti akan ada Ibu Mary Hermawati dan Ibu Fani Handayani. Beliau adalah narasumber yang cukup berkali-kali bergabung dengan kami dan banyak sekali yang mendaftar. Jadi biasanya nih untuk digital tools ini atau program training untuk teknologi workshop ini selalu full. Jadi teman-teman silahkan yang mau bergabung dan yang mau gratis silahkan menggunakan menjadi member dari IC. Kami juga mengadakan menjadi trainer profesional yang dimana saya dan Pak Triwasono akan menjadi fasilitator. Ini diadakan via Zoom tanggal 5 sampai 21 every other day. Nah, silakan teman-teman yang mau mengikuti, ini ada potongan sebesar 50%. Buku yang terbaru yang diterbitkan PSSDM adalah buku karangan Bintang. Ini adalah kalau Bapak Ibu guru adalah seorang guru, atau dosen. Buku ini menceritakan tentang pengalamannya di waktu kelas 9-10 dengan program internasional. Dan di sini bukunya cukup unik. Ada 2 bahasa dalam satu buku. Jadi ada buku bahasa Indonesianya dan kemudian kalau dibalik ada versi bahasa Inggrisnya. Jadi menarik sekali di sini tidak hanya menceritakan tentang bagaimana meraih goalnya, tapi juga bagaimana international program bisa diterapkan di sekolah lokal.
Oke, banyak sekali ya programnya yang ada di PSSDM. Nah, teman-teman itu yang akan ada di bulan depan, jadi teman-teman bisa mencatat. Untuk sekarang ini seperti biasa kita ada tata tertib, jadi teman-teman yang mau bertanya silakan menuliskan dalam chat, nanti waktu tanya jawab atau diskusi kita akan membahasnya. Teman-teman yang membutuhkan e-sertifikat, ini kami juga bisa menghubungi Mbak Eka sekaligus dan buku dinamika hubungan industrial dengan mengganti biaya kontribusi sebesar Rp100.000. Nah, teman-teman, ini ada form absensi virtual yang dimana teman-teman tolong bisa diisi sehingga kalau nanti akan mendapatkan sertifikat, ini adalah bukti dari teman-teman sudah hadir dalam acara hari ini. Dan teman-teman tentunya jangan lupa untuk mengisi form feedback, karena dari form feedback ini PSSDM bisa terus berbenah diri untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Oke, tidak sabar ya untuk mendapat pencerahan dari Profesor Dr. Muklis. Ya, beliau adalah seorang, sebetulnya ini banyak sekali ya pengalamannya. Udah kayak begini. Yang saya tulis ini hanya 3 besar, yaitu Guru Besar Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Guru Wakil Rektor 1 UNJ bidang akademik di 2014 sampai 2018, Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia yang sekarang ini. Oke, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Irjen di Kemendikbud. Wow, luar biasa sekali deh. Pokoknya hari ini kalau udah mendengarkan Prof dengan cerita-ceritanya yang ilmiah, apalagi kalau follow Facebook dan Facebooknya Prof, itu pasti menarik sekali cuitan-cuitannya. Oke, Prof, hari ini kita akan belajar dari pandemi. Saya akan serahkan selanjutnya untuk Prof membahasnya. Silakan Prof. Terima kasih Bu Kapri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat semua. Sekali lagi ucapan terima kasih teman-teman sekalian. Sebetulnya malam ini saya ini ingin kangen-kangenan gitu dengan teman-teman. Udah lama kita nggak ketemu gitu ya. Tetapi kangen-kangenan dengan apa? Belajar dari pandemi. Walaupun kita sebetulnya tidak dalam disiplin ilmu itu, karena ilmu kedokteran begitu atau ilmu tentang epidemi, tapi mungkin harus mulai kita belajar dan bagaimana pandemi itu berimplikasi kepada kehidupan kita. Mungkin malam ini ya dalam 1 jam ya saya akan coba menjelaskan ini secara highlight, mudah-mudahan. Begini, kita kan selalu berpikirnya itu yang besar-besar, ya. Selalu kita berusaha untuk berpikir besar. Kadang-kadang kalau kita berpikir kecil-kecil itu diledekin orang, ya, dianggap bahwa kita itu tidak update, gitu. Kita harus berpikir menjangkau hal-hal depan. Tetapi sesungguhnya yang kecil juga itu menjangkau kelihatannya, yang melampaui batas-batas yang besar, ya. Kita belajar dari yang besar maupun dari yang kecil untuk juga berpikir besar, yang lebih besar. Buktinya, ini sekarang ini yang kita sedang alami. Ya, sekarang sedang kita alami. Kita berpikir besar-besar begitu menghadapi ya makhluk yang begitu kecil yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata oleh kita. Kita tidak berdaya, ya, tidak berdaya sama sekali. Dan tidak hanya kita, seluruh dunia tidak berdaya, ya. Sedikdaya apapun negara itu, seperti Amerika, Eropa, ya, negara-negara yang sudah sejahtera, ternyata dengan satu virus saja, ya, yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, seluruh kehidupan umat manusia itu mengalami perubahan yang dahsyat, termasuk kita. Nah, kita diisolasi di rumah, gitu,
Nah, menghadapi isolasi rumah saja setengah mati. Ya, ada orang yang menjadi gendut, ada orang menjadi stres, ada orang yang menjadi ini. Nah, Bu Kapri sekarang misalnya main sepeda, bertu segala macam, berubah, ya. Pada saat. Jadi ada yang akibat pandemi ini memunculkan sesuatu yang baru, ya. Pandemi baru. Jadi pandemi itu tidak hanya mungkin hari ini kita virus gitu, mungkin besok yang lain. Nah, harus ada kesadaran kita untuk melihat itu. Nah, lantas kita dipaksa untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap infeksi baru itu, ya. Sebetulnya saya ingin tidak membatasi yang disebut infeksi itu kepada pandemi sebenarnya. Bisa juga infeksi itu di bidang sosial, misalnya ada masalah-masalah sosial baru yang dimunculkan karena akibat itu. Makanya terus kita secara simbolik, bukan hanya secara simbolik ya, kita diharuskan, diminta untuk 3M itu, menjaga jarak, ya, memakai masker, mencuci tangan, ya, itu faktanya. Tetapi sebetulnya kalau kita tekuni secara mendalam, itu simbolisasi juga ya. Social distancing itu kan misalnya kita harus menjaga jarak, nggak usah terlalu banyak komentar lah gitu. Kalau yang tidak ngerti, gitu. Misalnya ya, pakai masker supaya jangan sekali terus telanjang semua gitu dia. Nah, sebab nanti akan ada masalah gitu. Nah, terus cuci tangan terus, membersihkan diri dan segala macam. Kalau kita mau angkat kepada yang lebih besar. Nah, terus orang berusaha untuk mengembangkan penangkal. Bagaimana supaya itu tidak menyebabkan kerugian besar kepada kehidupan umat manusia. Dalam kasus pandemi sebetulnya usaha kita itu hanya memperlambat penyebaran. Ya, memperlambat penyebaran. Tapi kan belum ada jawaban satupun yang bisa mengatakan bahwa itu terobati, tidak berkembang. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, pada tahun-tahun ke depan, itu kita harus punya kesadaran bahwa semua sesuatu itu bisa aja membunuh kita. Ya, cepat sekali. Ya, yang virus ini kan nggak pernah kita bayangkan. Nah, bayangkan, coba kita perhatikan perdebatan kita tentang vaksin. Itu mengambil energi yang luar biasa, padahal vaksin itu kan biasa. Ada vaksin kolera, ada vaksin ini, ada vaksin, tapi kita berdebat habis-habisan. Begitu. Ya. Karena ini satu gaya hidup baru, satu cara tata hidup baru, sehingga untuk menjelaskan vaksin aja kita harus menyiapkan energi yang begitu besar, dan semua orang ikut terlibat, ya, dari mulai awam sampai kepada para ahli untuk membicarakan. Nah, apalagi ditambah dengan bumbu-bumbu politik di situ yang menyebabkan terus banyak sesuatu yang bersifat silo gitu sih. Nah, virus ini, pandemi ini ternyata juga mengubah landscape pendidikan. Ya, dunia pendidikan kita berubah. Kita kemarin menganggap bahwa kalau kita sudah belajar online itulah digital. Padahal bukan itu. Ya. Nah, dulu keren-keren orang mengatakan online learning itu semacam digital learning. Sekarang enggak. Yang disebut digital learning itu bukan begitu. Ya. Nah, kita harus menggunakan big data, kita menggunakan artificial intelligence, kita harus menggunakan macam-macam kemampuan-kemampuan yang lain. Ya. Nah, kita harus belajar tech twin, harus belajar macam-macam gitu. Artinya, infeksi dengan satu virus kecil saja mengubah lanskap pendidikan kita. Dan guru-guru sekarang, siswa sekarang harus masuk ke era itu. Kalau dia tidak masuk ke era itu dan tidak cakap di era itu, dia akan ketinggalan zaman gitu. Ya. Nah, semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk
untuk berpartisipasi, untuk terlibat, ya, untuk menjadi bahagian. Tidak ada lagi sekat-sekat yang bisa apa yang terjadi sekarang diketahui orang pada saat itu juga. Semua perilaku kita, sikap kita, pikiran kita, ya, cara pandang kita, sikap politik kita, dan segala macam itu bisa diketahui. Dan orang bisa menyatakan itu dengan gampang tanpa perlu memikirkan apakah pernyataan saya ini akan mengganggu orang lain atau tidak. Nggak pernah itu dipikir. Pokoknya nyatakan aja dulu, ya. Setelah itu baru rame. Gitu. Dan itu yang kita hadapi sekarang, ya. Baik dari hal-hal yang mikro yang bersifat privacy, ya. Sekarang yang bersifat privacy aja tanpa ragu-ragu dijadikan sesuatu yang publik. Ya kan? Maaf cakap ya, urusan tempat tidur kita juga sekarang ramai sekali dibicarakan, dan orang tidak pernah gelisah tentang itu, gitu. Bahkan orang menikmati percakapan itu. Ya. Itu kehidupan privasi kita itu menjadi entertain, menjadi iklan bagi dirinya sendiri. Jadi yang dijual tidak hanya kemampuan, tetapi apa-apa yang dibalik yang selama ini tertutup dijadikan di marketing begitu, sehingga dia mendapatkan manfaat secara ekonomi di situ. Nah itu. Terus orang juga mulai ya dipaksa untuk bekerja sama secara global, ya. Dengan demikian sesungguhnya di dunia ini dipaksa untuk terjadinya sebuah sistem baru, gitu ya, diatur dengan cara-cara baru, ya, diatur dengan cara-cara baru, harus ada segera. Nah, seringkali negara-negara, ya, masyarakat kita lambat, ya. Nah, ini misalnya kasus ITE. Nah, aspirasinya kemana, institusionalisasinya terlambat. Lembaga-lembaga politik kita terlambat, lembaga-lembaga sosial kita terlambat, NGO kita terlambat berpikir untuk mengatur itu. Apakah misalnya sekarang, misalnya saya contohkan yang ekstrim-ekstrim yang menurut kita kemarin itu kurang mendapat perbaikan. Apakah urusan kamar kita itu gitu bisa diekspos dengan begitu aja, dan itu dijadikan marketing seseorang untuk mendapatkan nilai tambah, sehingga terus dia dibiarkan dengan misalnya tidak memperhatikan perasaan keterganggu orang lain yang selama ini hal-hal begitu dianggap tabu. Sekarang kan orang tidak lagi melihat itu bahwa biasa itu. Nah, seperti itu. Kalau kemarin kita mengatakan kita membuat judgment komplain terhadap hal yang semacam itu, sekarang ada orang komplain tuh senyum-senyum aja gitu. Nah itu. Nah oleh karena itu terus berubah lagi dunia ini. Harus ada keterkaitan yang interdependensi, ekonomi terintegrasi, kompetisi begitu terbuka, ya, yang cepat berkembang. Nah kita harus sadar betul ya. Hari ini kita bergaul, tidak ada sesuatu pun yang tidak kompetisi. Jangan dikira bahwa kita ini diam-diam begini terus dianggapnya selesai, ya. Terus semua bergerak dengan dengan belenggu atau lilitan kecepatan. Dipaksa orang untuk cepat berubah, untuk bergerak. Ya, kalau kita nggak ikut bergerak, ya sudah, kita ketinggalan. Ya, karena orang-orang sudah terkoneksi. Terkoneksi itu tidak hanya fisik, terkoneksi secara virtual, tetapi juga pikiran, perasaan, emosi, motivasi, keinginan, dan segala macam. Dan jalan-jalan pikiran baru begitu tersedia di dunia kita. Ya, jadi semakin dinamis ini. Ya, dunia ini semakin dinamis.
karena dia semakin terbuka, semakin dinamis, semakin cepat, maka sifatnya itu tidak stabil. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menghadapi dunia yang tidak stabil seperti itu? Setiap hari berubah. Setiap hari ada pikiran baru. Setiap hari ada perasaan baru. Setiap hari ada drama baru. Setiap hari ada segala macam. Ya, nah, cepat sekali perubahannya. Ya, tidak bisa tidak. Hari ini kita bicara tentang belajar dari pandemi, mungkin besok orang sudah belajar lagi tentang apa yang ada di balik pandemi itu. Ya, bagaimana tatanan kita, cara bergaul kita, bagaimana cara belajar kita, bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain segala macam. Nah, di dalam suasana yang seperti itu, ya, dunia semakin terbuka, dituntut kecepatan, dan makin dinamis seperti itu, perubahan setiap detik terjadi di tengah kehidupan kita, ya kan? Kapri yang tadinya tidak pernah bersepeda sekarang bersepeda, yang tadinya satu orang menjadi berapa orang, berkelompok, begitu ya. Restu mau ikut lagi, berubah dengan pikiran itu. Nanti terus dengan ditambah lifestyle, pakai bromtom, pakai spesialis, pakai macam-macam suplemen dengan teknologi yang baru. Jadi setiap saat berubah, dan begitu dinamisnya, maka sebetulnya kita harus sadar keadaan kita itu tidak stabil. Ya, nah dari itu maka ada 3 hal penting, ya, untuk beradaptasi. Teknologi itu bersifat terbuka, cepat, security-nya harus dihitung, ya, keamanannya. Dan kita sekarang dengan bebas menyampaikan, membuat TikTok tentang diri kita sendiri, ya, di TikTok, dan senang kita TikTok. Padahal orang lain itu sedang menunggu karakteristik si anu, si ini di dalam TikTok itu, sehingga dari aspek marketing besok nanti diserbu dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, motivasi, keinginan, aspirasi. Artificial intelligence akan memasok kepada dia untuk mengkampanyekan, wah inilah hobinya, inilah itunya, dan segala macam. Jadi bisa dibaca ketika itu. Tetapi kita tidak sengaja, kita menyampaikan data-data kita sendiri untuk dibaca orang lain. Semakin lengkap, semakin bisa diidentifikasi karakteristik kita, dan semakin bisa diidentifikasi emosi kita, perasaan kita, dan kecenderungan keinginan-keinginan kita. Ya, begitu. Dalam kebijakan begitu cepat perubahannya, ya, perubahannya cepat. Ya. Kalau tidak cepat, kita akan kalah. Jadi di dunia internasional, di dunia global, maka karakteristik 3 itu ada. More open, ya, selalu akan lebih terbuka, selalu akan dinamis, dan selalu akan tidak stabil. Jadi bergerak. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin berpartisipasi. Tetapi teman-teman sekalian, ada yang menarik, ya, terhadap dunia yang tidak stabil itu, terus ada respon, ada reaksi, reaksi. Ada orang, ya, yang reaksinya misalnya marah, ya, membuat reaksi dengan kekerasan, ya kan, dengan perubahan itu. Mungkin karena ada perubahan yang begitu cepat, dia tidak siap, dia marah, ya, emosi muncul. Tetapi sebagian orang melakukan social engineering, ya, social engineering, misalnya mulai menata diri, bikin satu ini. Terus ada orang-orang mulai juga lebih mendekatkan diri kepada teman-teman yang lain, saling tolong menolong. Tapi ada juga orang yang melakukan destruksi, ya. Bukan distraction, itu destruksi. Ya kan, merusak, blaming, begitu ya. Nah, terus ada juga orang yang memerlukan satu lingkungan yang baru karena dia tidak siap dengan kehidupan ini, dia mencoba
mencari lingkungan baru, atau dia membuat lingkungannya sendiri terus tidak siap dengan keadaan-keadaan. Nah, tetapi pada sesungguhnya di atasnya tidak ada lain, bahwa kita harus menyesuaikan diri, ya, harus beradaptasi dengan realitas. Nah, susahnya mengubah, ya, beradaptasi untuk realitas itu nggak mudah, karena itu harus yang beradaptasi tidak hanya badan kita, hanya fisik kita. Itu yang susah, itu kan mindset kita harus berubah. Cara pikir kita yang harus berubah. Cara melihat kita harus berubah. Cara pengendalian emosi kita harus berubah. Ya kan? Itu yang harus berubah. Kita harus bisa beradaptasi dengan realitas-realitas baru. Kalau tidak, nanti reaksi kita marah. Ya kan? Kalau tidak, nanti destruksi. Kalau tidak, nanti kita ngumpat aja kerjanya. Ya, oh gitu, mengkritik ini, sebenarnya yang diumpat nggak ngerti apa-apa, diam-diam aja dia. Tetapi kan kita lihat, ya kan, orang pada ribut di luar sana, orang pada mengkritik di luar sana, terus kita yang ribut-ribut. Bahkan ada teman saya melihat TV-nya yang dirusak gitu. Ya, kan aneh juga gitu, TV yang dirusak. Padahal orang berdebat di dalam TV, terus kita emosi kita yang terganggu, karena emosi kita terganggu, TV-nya jangan dilempar. Jadi sesuatu yang aneh, gitu ya. Tetapi itu yang terjadi. Karena ketidaksiapan kita beradaptasi dengan ini. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, ada standar of living yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan. Dunia ke depan itu, masyarakat ke depan itu adalah masyarakat pesan yang diharapkan didesain supaya dia tidak mudah porak-poranda, tidak mudah pecah, ya, tidak mudah pecah. Jadi kita ini harus mendesain, ya, termasuk PPSDM itu harus membayangkan bagaimana satu masyarakat orang yang anti fragil, dia bisa berenang di medan apapun, dia bisa hidup di medan apapun. Nah, ya, nah, berapa hal perhatian supaya masyarakat itu tidak mudah pecah, tidak mudah berantakan, ya. Misalnya connection, ya, harus itu dipelihara, ya, harus dipelihara. Koneksi, ya, harus dipelihara. Terus kesadaran untuk risiko, pertimbangan risiko menjadi built-in. Tidak bisa lagi kita bertindak dengan tidak pernah mempertimbangkan risiko asalnya. Tuh, inovasi teknologi juga menjadi penting. Setiap saat harus berubah. Ya, sekarang untuk diagnosis kesehatan seseorang, ya, orang tidak perlu lagi pergi ke dokter, cukup dia menggunakan artificial intelligence dengan 3 dimensi, misalnya hanya meminum seperti alat, seperti obat, dan dengan itu terus dilihat seluruhnya, gitu, dilihat di situ, diagnosis bisa dilakukan lewat itu. Nah, orang harus juga siap untuk kemungkinan menghadapi bahaya. Orang harus dipersiapkan, ya, dipersiapkan dengan atau dilengkapi dengan kemampuan kekenyalan hidup, daya tahan, ya, kenyal. Dia masuk kemanapun dia siap, dia tidak mudah kalah dan ulet gitu. Kalau di UNJ itu dia ketahan malangan, harus kuat. Tanpa itu dia cepat kalah di dalam peperangan. Nah, sekarang bagaimana sekarang kita menyiapkan orang-orang yang tangguh semacam itu, yang tidak mudah tercerai-berai, tidak mudah terkalahkan, dan dia bisa survive di dalam kehidupan yang begitu tidak stabil dan dinamis seperti itu. Nah, oleh karena itu saran, ya, dalam beberapa literatur yang saya baca, saran utamanya adalah dengerin tuh para ahli, ya,
Sebab ada kecenderungan, ya, akibat populisme di Amerika, ada kecenderungan orang tidak mau mendengar para ahli. Itu yang terjadi di Amerika di zaman eranya Trump kemarin, sehingga Amerika kewalahan di dalamnya. Ya, dengarkan gitu, dengarkan para ahli, ya, yang punya otoritas di dalam bidang keilmuan tertentu. Jangan didasarkan semua pertimbangan itu hanya feeling aja, hanya perasaan kita. Perasaan saya begini maksudnya. Jadi harus ada tambahan sekarang, ya, kita mengecek bahwa apa yang akan kita kerjakan itu kita sudah paham. Nah, jangan memaksakan diri dengan guidance diri sendiri, gitu ya. Nah, namun Bapak dan Ibu sekalian, kita harus juga sadar bahwa para ahli itu tidak semuanya juga sempurna. Jadi harus ada cross check, ya, harus ada cross check. Oleh sebab itu sekarang, ya, orang mulai lagi disadarkan kepada pentingnya pemahaman setiap kebijakan, setiap tindakan itu berdasarkan dilandaskan kepada sains, ilmu pengetahuan. Ya, orang membangun smart city, orang membangun tata kelola yang digital dan segala macam. Dan itu seluruhnya berkaitan dengan persoalan-persoalan seperti itu. Ada kesalahan. Nah, salah satu yang tidak bisa ditawar-tawar apa? Hiperkolaborasi. Udahlah sekarang kolaborasi. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dikerjakan sendiri. Ya, kolaborasi terus. Ya. Untuk apa sesungguhnya kolaborasi itu? Sederhana aja, untuk meningkatkan agility, keterampilan ke internal kita. Ya. Kita harus bekerja dengan partner, kita harus kompetitif, kita harus skill exchange dan segala macam. Kita harus set up innovation segala macam. Tapi sesungguhnya ujung-ujungnya itu untuk apa sebetulnya? Untuk meningkatkan, ya, ketangkasan kita di dalam menghadapi perubahan-perubahan. Dunia berubah, maka ketangkasan kita pun harus berubah. Ya. Dunia yang cepat begini tidak stabil, maka kita harus punya ketangkasan untuk beradaptasi dengan situasi yang tidak stabil. Ya. Kalau kita masih tetap di situ, ya, masih percaya kepada apa yang kita yakini, padahal yang kita yakini itu belum sempat kita telaah dengan baik, maka saatnya kita harus melakukan itu supaya kita tangkas menghadapi kehidupan ini. Kita belajar dari pandemi. Kita awalnya tidak tangkas karena kita gagap menghadapi ini. Apa nih pandemi? Sebahagian orang mengatakan percaya dan tidak percaya. Dan sampai sekarang masih banyak orang yang mengatakan tidak percaya dengan pandemi. Ya, karena ada keyakinan, ada pandangan-pandangan, apalagi di masyarakat yang cara belajarnya, terutama cara belajar dari sisi agama begitu, atau keyakinan tradisionalnya, yang menganggap ini pandemi ini sesuatu yang dibuat-buat. Padahal begitu, ya, ada perubahan-perubahan nyata, fakta-fakta nyata yang tidak bisa kita hindarkan gitu. Contoh-contoh. Oleh sebab itu, maka sikap-sikap yang tidak terbuka begitu harus segera kita kikis pelan-pelan. Nggak bisa sekaligus, itu harus kita kikis pelan-pelan sehingga terus kita bisa membangun internal agility kita dan kita bisa beradaptasi dengan baik. Pandemi ini memberi pelajaran berharga bagi kita dengan cara baru, dengan gaya hidup baru, ya, dengan kemampuan yang dituntut baru, ya, dan kita harus akrab dengan itu semua supaya kita bisa survive. Bu Kapri, kalau ingin mendalami ini,
mungkin ada satu referensi yang baik ya, yang baik. Saya menganjurkan ini untuk dibaca oleh teman-teman. Ada buku baru itu, saya sertakan di situ sebagai referensi ya. Farid Zakaria itu, ya, di situ nomor 1 ya. Dia menceritakan bagaimana landscape perubahan dunia ya, tidak hanya negara-negara, kadang-kadang dia menceritakan hal-hal yang detail gitu, yang kadang-kadang kita tidak pernah terpikirkan oleh kita, tetapi itu menjadi masalah besar walaupun awalnya dari yang kecil. Oleh sebab itu kalau ada kesempatan teman-teman gitu, mungkin membaca itu, menurut bukunya sangat cukup menarik dan bisa memberi pengertian bagaimana perubahan-perubahan yang akan terjadi di kemudian hari post pandemi ini, sehingga kita bisa mengantisipasinya dan mudah-mudahan kita selamat dalam menghadapi kehidupan baru di masa datang. Terima kasih Bu Kapri, pengantar saya, pengantar kangen saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa berdiskusi di dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Aduh, senang sekali rasanya sudah mendengarkan dari sharingnya Prof. Belajar dari pandemi. Saya mengambil hikmahnya karena semuanya kita harus adjust dengan pandemi ini, dan kita harus mengubah mindset kita ya Prof ya, kalau kita mau survive dari pandemi ini. Menarik sekali Prof. Saya akan ajak teman-teman untuk ada yang mau bertanya, silahkan menulis di chat ataupun boleh raise hand sehingga saya bisa memberikan mic-nya ke teman-teman. Di sini saya sudah lihat teman-teman dari UNJ sudah banyak, ada dari UNJ Oke, Rusamania sudah hadir, terima kasih teman. Ada Pak Diding di sini, ada Pak Basuki, Bu Zahara, Pak Diding, Kudamang, Pak Diding, ya. Oke. Baik Bu, Assalamualaikum Prof. Bu Kapri. Oke, ada Ibu Julian dari Manado mau bertanya ini. Silahkan Bu Julian, mau di-unmute, silahkan di-unmute. Oke, silahkan. Ya, makasih kesempatan yang terhormat dan sangat disegani, disenangi narasumber kita, Profesor Dr. Muklis Erludin, yang memang katanya ini pertemuan untuk dikatakan ya tatap saling tukar pengalaman, ya rindu-rindulah ya, tapi ini ada makna yang sangat dalam lewat PSDM dengan melakukan seminar online. Makasih kesempatan semua yang hadir. Mohon maaf, tentunya saya diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin harus ada klarifikasi dari narasumber. Begini Prof, saya sangat setuju. Saya sangat setuju bahwa belajar dari pandemi itu merubah kehidupan manusia secara global. Artinya saya juga berpendapat suka atau tidak suka harus ada perubahan. Jadi harus itu. Tadi paksa bagaimana belajar dari pandemi ini, bahkan pun masuk dalam dunia secara global online. Ya, yang menjadi masalah Prof begini, dia pengajar, guru atau dosen. Memang apapun alasan harus secara online, itu memang sudah diatur, diwajibkan. Nah, bangsa Indonesia dalam character building untuk pembelajaran secara daring mengalami kendala, Prof. Karena mungkin saya dari sisi saya di ilmu PKN kan, pendidikan kewarganegaraan. Karena civic participation, kalau civic knowledge bisa saja, tapi civic responsibility dan civic participation itu mengalami kendala dalam bagi peserta didik. Karena kalau belajar saya banyak kali kalau online mahasiswa itu harus buka video. Kalau tidak mereka cuma kasih mati untuk videonya dimatikan,
mereka nggak dengar lagi kemana-mana. Bagaimana kan karakter itu? Saya sangat prihatin, Prof. Tapi suka atau tidak suka harus jalani. Maka saya agak tegas untuk pembelajaran semua harus buka video dan harus perhatikan. Nah, karena memang inovasi teknologi itu harus diikuti, walaupun memang banyak kendala yang harus dilakukan. Mungkin ini saya mohon tanggapan apa dan bagaimana sebetulnya, khususnya bagi kami sebagai tenaga pendidik. Terima kasih Prof, terima kasih Bu Capri. Ya. Oke, terima kasih Bu Julian. Jadi kalau saya bisa tangkap pertanyaan Bu Julian itu di pandemi ini kalau mengajar tentang karakter itu bagaimana, begitu ya? Lebih konkretnya begitu. Monggo Prof, silakan. Iya, ini salah satu problem utama ya. Karena karakter itu kan tidak cespleng gitu. Hari ini kita pelajari, hari ini orang bisa berubah dan punya nilai-nilai. Memang harus mulai ada kampanye besar-besaran di dunia maya bahwa apa yang dimaksud dengan nilai-nilai baik dan nilai-nilai benar. Sebab sekarang nilai-nilai baik dan nilai-nilai benar itu tidak bisa tunggal. Kita sebagai pengajar, dosen, mengatakan inilah nilai-nilai baik dan nilai-nilai benar. Tapi anak-anak kita mengatakan, no, bukan itu zamannya baby boomer. Zamannya milenial atau zamannya generasi Z yang disebut nilai-nilai baik dan nilai-nilai benar itu bukan seperti itu. Ada pergeseran. Nah, oleh sebab itu kalau kita tidak menginterpretasikan lagi ya moral value ke dalam bentuk yang lebih milenial atau yang lebih baru, maka dia tidak akan bisa melekat kepada anak-anak, apalagi tidak ada contoh langsung. So, kalau dulu kita bisa hadir secara fisik, sekarang tidak. Bagaimana pendidikan karakter itu dilakukan lewat online learning, ya, online learning. Tapi bukan berarti kalau orang belajar online learning itu tidak akan mengubah cara pandang dia terhadap nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk atau karakter. Nah, oleh sebab itu sama juga seperti agama gitu. Kalau kita hanya belajar hanya nilai-nilai begitu, tetapi tidak hanya menjadi pengetahuan begitu, tidak dijelaskan mana yang benar yang mana baik, sehingga interpretasinya akan beda dengan anak kita. Oleh sebab itu, nah ada kewajiban kita para dosen, para guru untuk mulai menerjemahkan cara atau nilai-nilai baik yang tidak lagi sama dengan pakem generasi kita, gitu. Itu yang dengan cara juga misalnya dengan cara berbahasa, dengan cara kesantunan, dengan cara sesuatu. Saya banyak mengamati cara anak-anak sekarang di bawah 20 tahun, bahasanya juga beda ya. Ya, pakai sabi, pakai apa gitu, ada dan dia dengan orang tuanya juga dia kalau minta izin pakai bahasa-bahasa yang seringkali kita tidak mengerti. Ya. Nah, agama dalam tanda kutip ya dijadikan joke gitu ya. Kadang-kadang untuk meledek orang tua dikatakan coba itu hadisnya apa ya, minum bir dicampur dengan itu. Dengan yang lain-lain seperti itu. Oleh sebab itu harus pada teman-teman yang di pendidikan karakter harus mulai diupayakan interpretasi baru dari nilai-nilai lama, sehingga nilai-nilai lama itu bisa menjelma di dalam kemasan baru atau dalam pemahaman yang baru, sehingga bisa ditangkap oleh cara berpikir generasi berikutnya. Jangan biarkan mereka untuk berpikir seperti kita, udah itu out of date, pasti ditinggalkan. Itu saran satu saya. Memang sekarang juga persoalan pendidikan dari online learning juga ada masalah kan. Guru-guru, dosen tidak bisa melihat bahwa seperti sekarang kita seminar nih kan ada orang hadir
hadir tapi wajahnya tidak kelihatan misalnya, ya kan? Nah kan gitu kan, videonya di stop gitu ya. Apalagi kalau dilihat ekspresinya. Padahal ekspresi itu penting kita melihat apakah paham atau tidak. Nah, tapi banyak sekali disiasati oleh anak-anak kita, ya. Anak-anak kita sampai ada satu sekolah yang menguji itu sampai matanya harus ditutup oleh ini untuk menghindari supaya dia tidak menggunakan 3 atau 4 gadget di dalam menghadapi ujian, gitu. Ya, satu gadget mengatakan begini, satu gadget untuk berhubung dengan Google, terhubung dengan Google, satu gadget dengan sekolah, satu gadget dengan temannya yang pinter, satu gadget dengan yang lain-lainnya, sehingga semua jawaban apapun yang ditanya sudah siap jawabannya dan kita tidak tahu bahwa mereka terpas begitu. Nah, dalam persoalan semacam itu, kecanggihan semacam itu, kita juga harus tahu. Pertanyaan-pertanyaan kemudian muncul, apa perlu masih ada ujian? Apa perlu penilaian kita dengan masih cara-cara yang lama seperti itu? Jangan-jangan tidak perlu ada ujian, jangan-jangan tidak perlu ada itu. Terus bagaimana mengukur supaya anak itu dikatakan sudah memiliki pengetahuan yang mencukupi di level itu? Nah, itu juga salah satu usaha kita, ya, para guru, para dosen untuk mulai berpikir. Jangan-jangan ya tidak lagi seperti itu cara ujian kita, ya. Tidak lagi seperti itu cara ujian kita sehingga kita bisa mengatakan wah ini anak sudah cukup, ini anak belum cukup, ini anak ini sudah lewat passing grade dan ini belum passing grade. Nah, inovasi menjadi sangat penting dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kita kalah dibandingkan oleh anak-anak kita. Sekalipun anak-anak itu masih di SMP begitu kira-kira. Itu komentar saya, Bu Yulian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Memang buat kita sangat jelas. Ya, tantangan buat kita untuk mengajar karakter. Tapi ini saya jadi menggelitik, Prof. Saya juga izin bertanya ya, Prof. Ini saya moderator merangkap. Ya, Prof. Saya merasa pendidikan karakter itu penting ya. Meskipun dulu sebelum PJJ pun kita sudah mendengung-dengungkan pendidikan karakter. Tapi kalau menurut saya kita failing. Kita tuh saya merasa ya sebagai pendidik merasa itu kita gagal untuk mendidik karakter untuk anak-anak generasi kita. Kenapa? Saya melihat sekali karakter itu banyak sekali ya, karakter untuk kejujuran, karakter untuk kedisiplinan, karakter macam-macam. Jadi saya mengambil contoh misalnya kebersihan saja. Kita masih banyak teman-teman atau pendidik bahkan yang mobilnya bagus sekalipun itu masih jorok membuang sampah sembarangan. Itu contoh-contoh ya. Nah, ini makanya saya bilang sebetulnya pendidikan mungkin ada dari cara mendidik karakter. Mungkin saya boleh dikoreksi, Prof. Ya, begini, Kapri. Ada satu pertanyaan penting yang harus dijawab oleh kita semua. Dosen, pendidikan karakter penting itu untuk siapa? Kita seringkali mengatakan pendidikan karakter itu untuk anak-anak. Jangan-jangan pendidikan karakter itu untuk kita. Ya, nah, kita mengimpos, memaksa anak-anak belajar pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai kita yang kita anggap baik, dan nilai-nilai itulah yang harus dikerjakan atau secara tipikal harus dikuasai oleh anak-anak. Jangan-jangan anak-anak tidak butuh itu. Anak-anak tidak butuh itu. Makanya tadi saya katakan, moral value yang kita anggap itu benar di generasi kita belum tentu sama dengan moral value yang dipahami oleh anak-anak kita. Itu sebabnya perlu ada transfer interpretasi terhadap moral value yang sama di dalam sebuah generasi yang berbeda. Ya, kalau tidak, ini kita aja yang menganggap pendidikan karakter itu penting bagi anak-anak itu. Belum tentu itu yang dibutuhkan. Contoh, kita mengatakan jujur. Tapi di luar sana kan dia tonton banyak ketidakjujuran. Betul. Nah, terus persoalannya dia tanya mana?
apakah itu yang disebut jujur? Contohnya, nah, ya kan? Nah, fair, kehidupan yang fair, misalnya ya, fair, atau tindakan yang tidak rasis. Ya, anak-anak sedang populer sekarang. Kita ngeledek begitu aja bilang, oh rasis lo, seperti itu. Padahal kita mencontohkan jangan rasis, tetapi kelakuan kita rasis, misalnya seperti itu. Nah, jadi pertanyaan itu harus kita jawab. Pendidikan karakter itu penting untuk siapa? Untuk anak-anak. Dan kalau untuk anak-anak dengan generasi yang berbeda, cara pandang berbeda, dengan nilai-nilai yang sama, tetapi dengan interpretasi yang sama, pasti nggak akan matching. Harus ada usaha kita memberi tanda baru, memberi cara baru, contoh baru, teladan baru. Sebab di luar sana tidak matching. Bahkan sekarang yang lebih gawat lagi, ya mereka membenchmark apa yang disebut moral value itu tidak hanya untuk masyarakat kita di sini, tetapi seluruh dunia. Terus dia bisa mengatakan, loh ini benar menurut Anda di sini, menurut komunitas internasional bukan itu yang disebut benar, seperti itu. Nah, bayangkan diperluas itu. Terus pertanyaannya, karakter yang mana yang harus kita didikkan? Apakah karakter Indonesia cukup, atau karakter internasional, atau yang disebut universal. Nah, moral universal. Ya, moral umum. Nah, anak-anak sekarang lebih cenderung kepada moral umum di mana bisa berlaku di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya sekarang, manakah moral umum yang berlaku di seluruh dunia dan mana yang spesifik hanya misalnya untuk tata krama di rumah, tata krama di keluarga besar, tata krama adat istiadat di satu komunitas. Mereka tidak menolak, tetapi mereka tidak ingin menerima itu tanpa kritisasi. Ya, dan itu dunianya. Dulu kita tidak berani melakukan kritik terhadap moral value yang diajarkan orang tua kita. Sekarang anak-anak itu nggak bisa. Dia berdebat dengan kita. Nah, itu kata papa, katanya. Itu kata mama. Ya kan? Zaman yang lalu, sekarang nggak begitu. Seperti itu. Nah, di sini tantangan berat yang harus kita siapkan, Bu Kafri, dengan teman-teman. Maka kita harus menjawab satu pertanyaan itu. Ya, jangan terus kita mengasumsikan bahwa pendidikan karakter itu penting karena kita ingin memaksakan nilai-nilai kita untuk diterapkan kepada anak-anak kita, sehingga dikatakan anak-anak kita tidak punya karakter atau tidak bermoral atau segala macam. Enggak, itu cara pandang yang menurut saya sudah out of date sekarang. Nah, sekali-sekali kita berdiri di sisi dan di pikiran mereka, di perasaan mereka, dan dengan cara pandang mereka yang sudah sangat terbuka, yang sudah dinamis dan fluktuatif. Nah, jangan disamakan dengan era kita. Itulah kira-kira komentar saya, Bapak. Oke, terima kasih Prof. Jadi yang saya biasa juga garis bawahi, pendidikan karakter itu kita juga harus tahu pendidikan karakter secara umum dan juga harus bisa menjadi teladan ya, Prof. Iya. Oke, ini juga Pak Ronald sepakat dengan Prof. Ini dalam chatnya mengatakan bahwa pendidikan karakter ibarat ikan akan belajar berenang kepada ikan. Oke, ibarat ikan akan belajar berenang kepada ikan. Kalau ingin anak belajar, namun orang tua sibuk bermain handphone, jangan harapkan anak akan belajar. Orang tua yang berkarakter akan menurunkan karakternya. Oke, mungkin Pak Ronald mau unmute juga, silakan. Saya setuju dengan Ronald. Oke. Saya sudah. Tapi begini Pak Ronald ya, ikan itu yang bisa di tempat belajar tidak hanya satu ikan. Ya, di dalam kolam kehidupan itu banyak sekali ikan. Gitu ya. Lantas yang kita mau ini kan nilai universal ikan atau spesifik ikan tertentu yang kita contoh. Nah, itu. Nah, kan gitu. Nah, yang paling baik itu adalah di zaman-zaman terbuka, maka karakter universal itu yang tidak harus kita siapkan.
supaya dia tahu tata krama misalnya. Dia mengerti nilai-nilai itu. Ya. Ya, jadi yang spesifik itu dibicarakan dengan spesifik dengan argumentasi yang spesifik juga. Ya, dengan argumentasi yang spesifik. Tetapi tidak bisa nilai yang spesifik terus dijadikan nilai universal, itu akan bertabrakan. Dia akan bertabrakan karena dimanapun yang universal itu berlaku umum, ya, dimanapun berlaku, dan itu bisa dipelajari oleh anak-anak. Makanya kalau dia mau berenang di lautan samudra, maka dia harus bisa bergaul dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh sekian ribu banyak jenis ikan-ikan itu. Kehidupan, kalau di dalam kehidupan umat manusia itu being human itu harus paham tentang yang lain-lain, bagian yang lain. Itu komentar saya terhadap para, saya setuju prinsipnya seperti itu. Jadi kita harus bekali anak-anak kita harus untuk berenang di samudra dengan begitu banyak jenis ikan, ya, dan dia harus survive di situ, ya, dan bergaul di situ, dan bisa berkompetisi dengan baik, dan dia memenangkan dalam tanda kutip, ya, kehidupan ini, dan dia tidak kalah begitu. Terima kasih. Oke, mantap Prof. Oke, ini belajar dari pandemi. Jadi dari pertanyaan Bu Julian kita membahas banyak tentang pendidikan karakter, ya. Teman-teman yang lain jika ingin bertanya bisa silahkan bertanya. Kita masih ada punya waktu untuk bertanya. Teman-teman yang ingin ini, Profesor Muklis ini susah sekali waktunya, ya. Jadi kalau di sini nih bisa dipergunakan untuk tanya jawab tentang pendidikan atau belajar dari pandemi ini. Yang pasti semua orang sekarang belajar dari pandemi. Prof, ini kalau nggak ada yang tanya, saya nanya lagi boleh ya, Prof? Ini kebanyakan tanya nih. Ini saya sebetulnya moderator apa peserta sih, ya. Habis teman-teman. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, Bu Restu, ya. Terima kasih. Dengerin dulu aja. Ya, jadi gini Prof, kalau kita belajar dari pandemi, itu sekarang ini sekolah banyak yang tutup, maksudnya tutup dalam arti tidak bisa sekolah secara luring, ya, jadi semuanya harus daring. Sedangkan nanti bulan Juli sudah didengung-dengungkan, kita mungkin akan mencoba kalau bisa luring sudah bisa mulai, dan mungkin mulai dari kelas-kelas yang besar. Nah itu saya pribadi kok nggak setuju, ya. Kenapa? Kenapa saya nggak setuju? Karena saya merasa anak-anak yang besar itu lebih siap untuk belajar blended learning. Sedangkan untuk anak-anak TK, anak-anak SD itu lebih membutuhkan figur guru yang mereka belajarnya. Nah itu mungkin Prof bisa kasih masukan nggak buat kita semua nih, ya. Bagaimana harus menghadapi orang tua, terutama orang tua yang di tingkat TK, ya, yang sudah pengen banget tapi tidak diperbolehkan. Silakan Prof. Ya, ini begini, saya berawali dengan prediksi, ya, prediksi saya. Ya, prediksi saya. Niat untuk membuka itu prediksi saya karena niat untuk membuka sekolah itu prediksi bulan Juli, prediksi saya itu karena desakan orang tua. Tekanan, betul. Utama. Orang tua sudah kelabakan, ya, apalagi dia punya anak SD, punya anak SMP, punya anak SMA, ya, menghadapi pendidikan anaknya. Orang tua kelabakan ketika dia harus switch, satu membantu anak yang di SD, satu membantu anaknya di SMP, satu, sedangkan pengetahuan orang tua sudah out of date sejak lama. Begitu. Ya, sehingga dari kelabakan itu mendesak pemerintah segera buka. Ini prediksi saya, ya, prediksi saya. Tetapi itu ada risiko. Begitu dibuka, orang tua menyerahkan anaknya ke sana, dan ketika nanti pandemi, bisa saja pemerintah tidak bertanggung jawab, loh, gitu, ya. Guru-guru nggak usah bertanggung jawab lah, resiko kan, gitu. Itu pilihan resiko, gitu, ya.
Iya, bagi anak-anak SMP sebetulnya jangan underestimate kita kepada anak-anak kita ya. Anak-anak kita itu jago loh di daring gitu. Ya, adaptasinya cepat gitu. Seringkali kan kita aja yang underestimate terhadap mereka. Mereka lebih piawai menggunakan gawai, menggunakan segala macam, dan mereka cepat adaptasinya. Yang justru ketinggalan adaptasinya guru-gurunya. Guru-gurunya sekolah lama. Bayangkan di daring, anak-anak diberi PR yang begitu bejibun, begitu banyak. Nggak ada gunanya daring tuh, pakai PR-nya masih begitu, hafalannya masih begitu. Daring itu kan bisa belajar bersama dengan resource yang begitu luas di seluruh dunia. Ya, bukan dikerjain suruh bikin PR, ngerjakan itu terus memenuhi kurikulum yang sudah out of date juga, gitu. Nah, yang cara-cara seperti itu. Jadi saya kira ini ada risiko memang ya. Tapi anak-anak yang memang di TK, di SD, tapi juga itu ada risiko. Risikonya kalau anak-anak di situ kan sudah seketat apapun prokes, protokol kesehatan bagi anak-anak itu kan anak-anak di usia bermain. Ya, kalau kita baca Probel, Montessori segala macam itu usianya bermain. Ya, apalagi di TK. Ya, kita disuruh belajar numeral segala macam itu malah keliru gitu. Secara metodologis keliru gitu. Oleh sebab itu, ya di situ boleh dengan pendampingan yang sangat amat ketat. Ya. Tetapi untuk SD, SMP saya kira untuk SD yang agak ini nggak apa-apa dari dia adaptasinya lebih cepat. Kalau menurut pengamatan saya, ya yang kegagapan massal itu di orang tua dan di guru. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah dukungan infrastruktur yang juga kita kedodoran. Ya kan? Program misalnya saya membaca begini ya, program Kemendikbud tidak seluruhnya matching dengan program Kemeninfo untuk memperluas akses internet misalnya. Akses internet. Sebab kan untuk coverage masyarakat Indonesia yang begitu pluralistik ya, yang begitu kaya akan jenis-jenis daerah ya, daerah kota, daerah pinggiran kota, daerah 3T dan segala macam dengan infrastruktur listrik yang kurang dan segala macam. Itu memang ada risiko. Nah, saya kira kombinasinya sudah betul, kombinasi. Di daerah-daerah tentu yang bisa luring ya dikerjakan tetapi dengan keketatan. Tapi yang sebetulnya sudah daring justru didorong menjadi digitalisasi. Nah, jadi digitalisasi. Kalau menurut hemat saya begitu, Bu Kapri. Tapi kalau terus dikatakan ini bahwa itu tidak efektif, enggak juga tuh. Saya melihat anak-anak kita sekarang pengetahuannya bertambah banyak. Memang agak capek sedikit ya, karena waktunya gitu. Waktunya tidak terbatas. Ya, betul. Tidak terbatas. Itu saja sebetulnya. Saya boleh Dan tanya? bagaimana? Oleh sebab itu cara kita mengajarnya harus beda. Misalnya mulai dibiasakan untuk memberi tugas supaya dia berpikir diberi tugasnya bukan tugas PR itu. Dia bilang, ini ada teori ini, coba Anda cari, berkembangkan begini-begini, terus coba Anda bikinkan, disuruh dia presentasi, berdiskusi seperti ini, sehingga dia berjalan, bukan critical thinking-nya ya, Prof. Ya. Critical thinking-nya, critical review-nya yang harusnya kita bangun. Justru itu kesempatan untuk memperkuat di wilayah itu. Oke. Setuju, Prof. Itu. Setuju. Oke, ini Bu Restu juga ingin mau tanya. Setelah itu Bu Aida mungkin akan bertanya. Oke, sebelum kita harus selesai jam 8:15 ya. Jadi masih ada waktu 7 menit. Silakan Bu Restu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Nuklis. Ya,
Terima kasih kesempatan yang diberikan ke saya. Tadi ada sedikit menggelitik di pikiran saya. Tadi Prof. Mukhlis bilang bahwa dengan pembelajaran daring ini justru akan memacu anak bisa mendunia gitu ya. Tapi juga ada sisi negatif juga. Jadi kebetulan ini masalah ini menimpa kepada ponakan-ponakan saya. Saya ini kan punya adik beberapa yang dimana ponakan saya itu ada yang masuk universitas, ada yang ke SMP, ada yang ke SMA. Nah, kebetulan adik-adik saya ini orang-orang sibuk, suami istri semua pada sibuk. Nah, jadi masalah pada waktu anak ini dia mengalami perubahan dari mulai sekolah sebelumnya ke yang berikutnya, dengan dia harus belajar mandiri dan semuanya itu menjadi masalahnya. Satu, dia bergaulnya jadi berkurang. Sementara ada anak yang dia bisa proaktif, kenalan langsung, dia langsung bergaul, langsung ketemu di luar, ada yang tidak. Nah, kebetulan ponakan-ponakanku ini termasuk anak-anak yang dia lebih banyak pasif, jadi di dalam rumah, sehingga akhirnya dampaknya ke orang tua ikut mikir. Terus yang kedua, pada waktu pekerjaan yang tadi seperti dikatakan Prof. Mukhlis, bahwa dengan daring ini akhirnya anak itu dikasih pekerjaan numpuk. Nah, ini ponakan-ponakan ini kan kuliah semua, sekolah semua di swasta kan, di Bandung. Nah, itu dengan pekerjaan numpuk, akhirnya dia juga boring juga kan. Akhirnya dia bisa pakai jasa. Minta tolong dibikinin gitu. Sehingga intinya apa perintah gurunya dia lakukan. Nah, terus yang ketiga, pada waktu anak udah waktunya dia harus jam belajar, dia udah males-males. Terus kadang-kadang pakai baju cuman di atasnya aja, bawahnya enggak. Nah, jadi ada sedikit pendidikannya juga kurang di situ ya. Nah, ini bagaimana mengatasi kondisi seperti ini? Sementara yang saya dengar sampai bulan Juni ini katanya masih berlanjut terus. Jadi kita lihat kondisi sekarang pun juga masih berlanjut. Nah, ini gimana nih? Apakah nanti anak kita jadi anak robot atau bagaimana nih? Terima kasih. Assalamualaikum. Ini pengalaman Bu Restu ini menarik ya. Begini Bu Restu, komentar saya. Mayoritas kita itu masih berpikir analog, belum digital. Oleh sebab itu mari kita merubah cara berpikir analog itu menjadi cara berpikir digital. Dan perubahan itu tidak mudah. Ya, guru-guru kita, orang tua kita itu masih dominan dalam cara berpikir analog. Ya kan? Nah, padahal zamannya sudah zaman digital. Dengan kultur baru, dengan gaya baru, dengan sikap hidup baru, dengan perilaku baru gitu. Ya kan? Nah, sementara kita masih ketinggalan, masih di analog. Gitu. Itu satu komentar saya. Maka pelan-pelan kita harus mulai men-switch dari cara berpikir analog kepada cara berpikir yang digital. Satu. Persoalannya adalah kultur digitalnya belum terbentuk. Nah, masyarakat kita itu, ya kan, perubahan ke arah digitalnya di dalam anak-anak itu sudah mulai tumbuh, tetapi kultur digitalnya belum terbentuk. Nah, ada satu buku yang menarik itu membahas tentang digital culture in the university itu. Bagus sekali itu. Nah, tata kelola juga kita masih analog, belum digital, gitu loh, belum digital. Sehingga sudah. Nah, persoalannya ini masalah pergaulan, jadi anak-anak tuh kurang kontak, kurang itu. Nah, itu juga ya, itu juga memang dirasakan oleh masyarakat kita bahwa kerinduan untuk kontak karena memang itu. Nah, mungkin harus kita kembangkan cara-cara baru dengan konsep liberal art yang tidak sama dengan dulu. Kalau dulu orang berorganisasi, orang berkegiatan di lapangan, di luar ruang, orang pramuka, orang segaranya. Mungkin sekarang ada cara baru. Cara baru. Bagaimana orang bersosialisasi di dalam peer group-nya gitu, tetapi terus pergaulannya bisa itu. Nah, memang gap-nya sekarang di Indonesia masih terlalu lebar. Nah, Nah, mestinya ya saya sih berharap ya guru-guru kita mempelopori bagaimana mempersempit gap
antara berpikir analog itu kepada berpikir digital. Secara bertahap kita akan berubah ke arah itu. Tuh. Nah, disparitas yang terjadi selama itu karena itu, menurut hemat saya. Mungkin gini, Prof. Seharusnya pemerintah memberi keputusan yang tegas aja bahwa tidak akan ada nanti belajar analog lagi, karena selama ini iming-imingnya masih seperti itu. Oh, nanti sebentar lagi, nanti sehingga akhirnya anak-anak dan orang tua gitu pemerintah juga berpikir analog ini masih dominan, Bu. Tapi gini, kadang-kadang memang sebetulnya analog masih dominan, tapi kadang-kadang harusnya kasih kepastian. Kita akan selamanya digital terus gitu. Nah, karena sering dikasih iming-iming, kayaknya orang tua kapan sih nih balik lagi. Ya. Nah, itu jadi masalah juga. Ya, tentu yang saya karena saya pernah itu saya melihat begini ya. Ini Republik Indonesia ini begitu luas, begitu beragam, begitu kompleks, begitu tidak bisa disatukan satu dengan yang lain antara kota dengan desa. Jadi pemerintah itu memikirkan seluruhnya dari mulai ujung kiri sampai ujung kanan, dari mulai yang sudah high tech sampai kepada yang sama sekali belum bergerak-gerak. Jadi mungkin dalam pemetaan itu kita melihatnya sikap pemerintah seolah-olah tidak ajak gitu ya. Nah itu. Tetapi saya yakin itu mereka sudah pikirkan ya. Ada yang begitu cepat speednya, ya. Ada yang memang sama sekali belum berangkat dari apa-apa. Itu prediksi saya. Mengapa sehingga kebijakannya terkesan maju mundur gitu. Mundur ya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Restu. Ini teman-teman tidak terasa udah jam nih. 8:15. Sebentar lagi 15 masuk. Betul, oke. Tapi menarik kok. Neng Aida jadi mau bertanya? Oke. Belum di-mute. Masih ya dibuka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Ya, selamat malam Prof Muklis, luar biasa pemaparan belajar dari kondisi pandemi. Begini Prof, kebetulan saya kan memang praktisi pendidikan ya, ada di jenjang SMA. Apa yang disampaikan Prof tadi luar biasa memang, idealisnya seperti itu. Tapi realitasnya Prof di lapangan, kami sebagai ujung tombak ya, karena anak-anak SMA itu kan memang secara digital itu mereka pada bisa seperti itu. Nah, apapun aplikasi pembelajaran jarak jauh yang kami aplikasikan gitu kepada mereka, nggak ada masalah gitu. Secara pemahaman mereka, pengetahuan mereka, yang jadi permasalahannya sebetulnya hanya satu, Prof. Motivasi mereka sekarang ini. Mereka sudah dalam kondisi fatigue seperti itu. Sehingga yang saya tahu sering bertemu dengan anak-anak selevel SMA kan sudah paham betul mereka dengan media digital seperti itu. Kebetulan kami juga kalau di sekolah itu teman-teman guru-guru itu kita selalu ada pelatihan bagaimana mengimplementasikan inovasi-inovasi pembelajaran dengan menggunakan media digital ataupun aplikasi yang menarik seperti itu. Jadi berbagai macam cara, termasuk saya kalau mensupervisi teman-teman itu sudah melalui Zoom seperti itu kan, bisa mereka lagi belajar, saya masuk di dalamnya untuk mensupervisi. Jadi banyaklah teknik itu. Nah, jadi pertanyaan, kalau guru mungkin oke lah mereka dengan pemahaman yang bagus. Tapi siswa nih Prof, luar biasa nih siswa dengan orang tua. Saya analisis selama hampir 1 tahun kita pandemi ini. Pertama, kelemahan itu ada di orang tua. Yang perlu diberi pemahaman sesungguhnya mereka. Karena apa? Kami memberikan jadwal misalnya ada pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anaknya itu belum bangun gitu, Prof. Misalnya jam 7 atau jam 8 lah kita mundurkan. Mereka tuh padahal sehari itu cuma 2 mata pelajaran. Mereka belum bangun itu, Prof. Kita sampai panggil apa. Jadi apa sih yang perlu kita berikan gitu. Itu satu. Yang kedua, anak sendiri. Mereka itu kalau anak seusia remaja itu tidak hanya butuh mesin ya berpikir mereka, tapi mereka butuh human touch. Mereka kadang sekali-kali pengen dipanggil ke sekolah itu dalam kondisi pengen konsultasi gitu, pengen langsung, pengen ketemu. Karena pembelajaran itu sesungguhnya kan bagaimana pengembangan karakter tadi itu juga ada sentuhan-sentuhan dari gurunya itu sendiri.
Nah ini Prof yang menurut saya, kalaupun nanti tadi yang dikatakan Bu Restu, kenapa sih pemerintah menjanjikan nanti ada tatap muka atau PTM, pembelajaran tatap muka? Saya pikir tidak akan tatap muka pure, tapi akan blended learning. Karena tidak akan semuanya masuk sekolah, pasti akan AKB nanti mungkin 30% masuk, yang 70% di rumah. Jadi tetap selama beberapa tahun ke depan saya menganalisis, ini akan kemungkinan terus ada blended learning seperti ini, Prof. Nah, jadi bagaimana motivasi anak ini yang akan kita dorong seperti itu. Sampai kami itu ada training motivasi, Prof kemarin itu ke guru-gurunya juga seperti itu. Tetap aja gitu, kendala-kendala ini muncul. Nah, mungkin Prof yang memang di dalam sosiologi beliau juga pakar, psikologi mungkin juga tahu. Saya ini keterbatasan sekali, Prof, menghadapi anak-anak seumur SMA ini yang motivasinya sudah luar biasa, fasik dia belajar. Begitu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prof, ini pertanyaan terakhir yang dijawab ya, Prof, karena ini waktunya sudah habis. Silakan, Prof. Intinya aja, Prof. Ya, terima kasih Bu Aida. Bu Aida ini punya pengalaman yang panjang ya di pendidikan. Pengalaman yang panjang itu penting ya. Saya tidak bisa menjawab ada satu single treatment gitu di dalam ini, karena itu kan khas untuk masing-masing keluarga ya, masing-masing keluarga. Di sini yang urusan membangunkan anak, membiasakan anak, mendisiplinkan anak dengan jadwalnya segala macam, itu memang wilayah sudah masuk wilayah keluarga. Wilayah keluarga tidak bisa diintervensi oleh orang tua, ya. Nah, memang mungkin sekarang mungkin sudah saatnya yang kita konseling itu bukan anak-anak, orang tua. Nah, itu. Gitu ya. Ada konseling orang tua. Ya, kita sasaran gitu. Karena orang tua yang tidak siap menerima perubahan dan cara kerja baru itu gitu. Ya. Karena orang tua juga kan sekarang juga bermasalah dengan dirinya sendiri. Ya, dengan dirinya, apalagi orang tua yang bekerja. Dia harus mengatur kehidupan keluarganya, internal kehidupan keluarganya, tetapi juga dia harus menyiapkan diri untuk kehidupan di dalam dunia kerjanya. Nah, itu yang pertama. Ada suasana yang fatik dihadapi oleh anak-anak. Mungkin begini, harus ada keberanian ya, Bu Aida. Dipelopori di Bu Aida. Ya, interpretasi terhadap kurikulum harus berubah, Bu Aida. Berkali-kali saya katakan, kurikulum itu frame of reference. Kurikulum itu tidak perlu dilaksanakan seluruhnya. Guru punya kemampuan, punya hak, punya itu untuk memilih topik-topik mana yang bersifat prerequisite, dan itu yang harus didrilkan. Karena kalau tidak didrilkan, kalau tidak diajarkan dengan baik, anak-anak tidak bisa memahami pada tahap berikutnya. Tetapi kalau ilmunya, pengetahuannya hanya bersifat pengayaan, nggak usah diajarin langsung, nggak usah disuruh aja dia baca, dikasih pekerjaan, dikasih sehingga seperti tadi putranya Bukapri bisa menulis dengan pengalaman dengan bagus, itu kan sudah cara berpikir di situ ada, cara logika itu ada, segala macam. Yang begitu kan nggak usah dilatih aja dengan tugas-tugas yang begitu. Jadi tugas-tugasnya bukan tugas-tugas ujian gitu, ujian soal semacam gitu. Jadi menurut saya harus ada keberanian untuk mengubah cara membaca kita tentang kurikulum. Nah, kalau itu terjadi dan itu dipelopori oleh Bu Aida dengan teman-teman, saya kira perubahannya terjadi dari bawah. Kita tidak bisa mengharap perubahan dari atas. Kalau perubahan dari atas itu rumit. Rumitnya karena harus ada diskusi dengan DPR, harus ada diskusi dengan para ini, harus ada diskusi dengan segala macam. Nah, tetapi kalau dengan praktek langsung, dan praktek itu memberi pelajaran kepada pelajaran baik ya, good practice kepada sesama kolega, saya kira itu akan menjadi sinar yang membuka selubung kejumutan tentang kurikulum saya. Itu saya menurut.
Terima kasih. Oke. Terima kasih Prof, mantap sekali. Jadi Makasih, yang Prof. terima kasih. Terima kasih Prof, Teh terima Aida kasih Bu yang Kapri. sudah siap. Teman-teman, ini challenge dari Profesor Muklis kali ini adalah bagaimana kita dari bawah mengadakan perubahan sehingga nanti hasilnya bisa dilihat dengan dampaknya yang mudah-mudahan lebih baik menjadi impact yang baik untuk pendidikan. Oke, teman-teman, ini tidak sudah hampir 1 jam 30 menit, padahal saya cuma minta 1 jam 15 menit dari teman-teman. Tapi sebelum kita undur diri, bagaimana semuanya kalau kita memberi reaction kita, tepuk tangan untuk Prof. Muklis yang hari ini sudah bergabung dengan kita dan sharing dengan semua. Teman-teman kalau tidak keberatan silakan dibuka videonya supaya saya bisa mengabadikan teman-teman yang cantik pada malam hari ini sudah bergabung, dan juga ada yang ganteng-ganteng. Sudah ada Pak Rubadi, sudah ada Pak Basuki, Pak Rukman, ada Pak Khaidir. Pak Khaidir diam aja. Pak Khaidir diam aja, kenapa? Oke, silakan Mbak Eka, mau difoto dulu, silakan. Ya, baik, Ibu. Ada 2 halaman. Saya foto halaman pertama dulu ya Bu ya, sebentar. Ya, silakan. Oh, sebentar, ada tulisan. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi, sorry. 1, 2, 3. Ya sudah Ibu, silakan. Terima Pak kasih. Didik, Pak Suki kapan ke lapangan? Ya, teman-teman terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Sekarang Prof. acaranya boleh tanya Terima kasih, jawab, Prof. boleh ngobrol. Terima kasih, Bu Capri. Bu Julien, Ya. Bu Aidawati, Salam, Prof. Pak Khaidir, terima Pan kasih. ke Manado, Bu Capri dan Prof Semuanya. juga. Selamat istirahat, selamat makan malam. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Ratu. Terima Ya. kasih Sama. Pak. Oke. Terima kasih, Prof. Muklis. Terima Sampai kasih. ketemu lagi ya Bu Kapri, sampai ketemu lagi. Kapan kita ketemu lagi?